Selamat siang Ibu. Siang, ngapa Mbak? Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Kholis. Kira-kira sudah berapa lama Ibu berjualan es pisang hijau? Udah berapa tahun ya? Lupa ya. Saya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Apa sih es pisang hijau itu Bu? Es pisang hijau itu es minuman khas dari Makassar. Itu Mbak pernah coba belum? Belum. Oh iya, saya tak bikinin ya. Kalau boleh tahu bahan baku es pisang hijau itu apa saja ya Bu? Bahan baku es pisang hijau itu ada kacang merah, terus ada mutiaranya, terus ada bubur sumsumnya, sama yang bikin khasnya Makassar itu sirupnya dari Makassar itu sirup merahnya itu yang di sini nggak ada. Oh, jadi seperti sirup Makassar itu harus dari Makassar langsung. Karena itu ada khas Makassarnya. Lalu untuk cara pembuatannya bagaimana ya Bu? Cara pembuatannya itu lumayan ribet ya Mbak. Pertama ya kita rebus dulu, kita presto sampai dia lembut, sampai dia lunak kan. Terus kita bikin bubur sumsumnya itu. Terus yang bikin beda es pisang hijau itu, pisangnya itu dikasih kulit kayak kulit itu loh, kayak kulit lumpia gitu, tapi warnanya hijau. Itu aja sih. Cuman jadi banyak bahan. Selama Ibu berjualan es pisang hijau ini, apakah Ibu mengalami kendala? Banyak kendala nih, namanya kita orang usaha lomba, usaha kecil menengah ya banyak banget kendala nih. Kalau boleh tahu apa saja ya Bu kendalanya? Kalau kita orang usaha mikro nih Mbak, usaha kayak kita ini pertama kendalanya di modal, terus kedua sama karyawan, yang ketiga bahan baku. Oleh kalau modal itu ya segitulah, usaha kecil Mbak. Kalau tentang modal itu kenapa dengan modalnya itu Bu? Kalau kita mau bikin cabang ya Mbak, kalau kita cuma dengan diri ngadalin dari hasil usaha kita, kalau mau berkembang cepat itu kan kita harus punya modal besar. Itu biasanya kita pinjam ke bank. Dulu kan susah pinjam ke bank, sekarang alhamdulillah lumayan mudah. Kemudian kalau karyawan bagaimana Bu? Karyawan, namanya kita usaha kayak gini lah ya, karyawan kan keluar masuk, jangan kita kan jualnya di jalan, kadang anak-anak itu nggak perasaan kalau jual di luar panas gitu. Terus mengenai bahan baku itu bagaimana Bu? Masalahnya kan bahan baku. Iya, masalah Masalah di bahan baku itu yaitu pertama kacang merah itu kan beda sama kacang yang lain. Kalau ada di sini tuh di kita tuh susah stok, makanya itu susah stok. Kalau susah ini, kalau mereka lagi nggak panen susah barang. Terus yang jadi kendala lagi itu ya sirupnya itu yang dari Makassar itu kadang-kadang kita terhambat masalah pengiriman atau masalah pesanan kita yang nggak sesuai target. Misalnya kita pesennya 50 liter gitu ya, adanya cuma 20 liter itu. Kemudian dari penjelasan Ibu tadi terkait tentang kendala seperti modal, karyawan, dan bahan baku, apakah berdampak pada usaha es pisang hijau Ibu ini? Berdampak no ya. Dampaknya seperti apa Bu? Kalau modal kita mau bikin cabang baru, Ya. sedangkan bikin cabang baru modalnya nggak sedikit kan, minimal 10 juta sampai 20 juta. Itu kalau belum kita bisa tempat loh ya. Itu udah segitu. Kalau dari usaha kita, dari laba kita sendiri, untuk berkembang tiap tahun agak susah. Kan kita bisa pinjam modal dari bank itu. Terus untuk masalah apa namanya tadi, karyawan ya. Iya, karyawan. Kalau karyawan biasanya aku itu, kalau anak-anak itu tak minta ijazah arah lulusannya apa, misalkan dia lulus SMA, aku minta ijazah SMA-nya dia biar dia nggak semena-mena sama aku. Nanti dia tiba-tiba 2 hari kerja dan tak keluar, kan aku juga yang rugi toh. Biasanya mereka
kasih surat perjanjian kerja, SOP, boleh keluar kalau sudah kerja berapa bulan, setengah tahun baru boleh keluar. Terus nanti kalau sudah itu baru kalau mau keluar tuh dia ya ngomong dulu jauh-jauh hari atau dia cari teman. Nah gitu misalnya mau libur gitu ya, 2 hari atau sehari sebelumnya harus bilang libur karena kan bisa diganti sama yang lain tuh. Terus mereka rata-rata kalau namanya karyawan ya tahu lah, sering keluar masuk. Terus biasa kalau anak-anak itu ya namanya kerja biasanya kurang amanah lah. Ada yang beberapa yang mau ngambil restoran gitu, gitu lah para karyawan tuh. Kalau mengenai bahan baku itu gimana Bu? Kalau bahan baku biasanya aku ambil stok banyak, misalkan oh iya kacang merah misalkan di Lampung lagi panen gitu ya, ambil stok sampai berapa puluh kilo, misalkan sampai 2 kintal atau 3 kintal untuk berapa bulan. Kalau misalkan sirup gitu kan, itu jauh hari sebelum 1 bulan udah harus konfirmasi sama yang di Makassarnya, minta kirim sekian. Itu pun kadang-kadang tidak dipenuhi kan, makanya jauh hari kita ambil stok yang banyak. Jadi kalau memang bisa ada, ya kita ambil semuanya. Lalu, apakah pemerintah berperan untuk meminimalisir kendala pada usaha es pisang hijau ibu ini? Kalau pemerintah sih itu kayaknya di masalah pinjaman ya, kayak food itu kita dipermudah. Terus apa ya itu kan dulu kita susah punya uang kan, sekarang ada dana food tuh lebih mudah, terus prosesnya nggak terlalu lama. Kalau boleh tahu apa sih kur itu Bu? Itu usaha rakyat dengan bunga rian. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan jualan Ibu laris manis. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih ya Mbak. Ya, sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Ya Mbak. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh saya tahu, ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ida. Kira-kira Ibu Ida ini sudah berapa lama ya berjualan es boba ini? Kurang lebih 1 tahun lah, Mbak. Selama kurang lebih 1 tahun, apakah Ibu Ida mengalami konflik atau masalah atau kendala yang dihadapi? Ada, Mbak. Konflik yang saya alami yaitu kadang pembeli sedikit, jadi dagangan saya banyak yang tidak terjual. Dari penjelasan Ibu Ida yang memiliki kendala pembelinya sedikit itu, apakah berdampak bagi usaha Ibu Ida? Iya, Mbak, berdampak sekali karena penyebab kerugian pada saya sendiri, di mana saya tidak mendapatkan pemasukan untuk modal selanjutnya. Lalu apakah pemerintah berperan untuk meminimalisir kendala pada usaha es boba Ibu Ida ini? Untuk saat ini pemerintah tidak membantu dalam usaha saya. Baik. Kemudian langkah apa saja untuk dapat menyelesaikan kendala pada usaha es boba Ibu Ida ini? Untuk cara menyelesaikan masalah ini, biasanya saya mengurangi jumlah produksi pada usaha saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga dagangan Ibu laris manis. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu Ibu Ida. Ya, sampai jumpa. Kesimpulan dari 3 narasumber yaitu yang pertama, memiliki kendala tempat yang tidak strategis. Narasumber yang kedua memiliki kendala modal, karyawan, dan bahan baku. Narasumber yang ketiga yaitu memiliki kendala pembeli yang sangat sedikit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.